Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jack Miller mengalami penurunan performa drastis pada motor Yamaha M1 miliknya saat sesi tes MotoGP di Jerez. Setelah sempat menunjukkan kecepatan menjanjikan di pagi hari, motornya mengalami gangguan teknis yang cukup serius. Masalah tersebut dipicu oleh baut yang terlepas dan memutus kabel penting yang memengaruhi sistem elektronik motor. Akibat insiden tersebut, Miller tidak bisa melanjutkan pengujian dengan optimal. Ia mengatakan bahwa performa motor tiba-tiba menurun dan data tidak lagi bisa diandalkan, sehingga sesi pengujian hari itu menjadi kurang maksimal. Sebuah baut terlepas dan memotong kabel-kabel penting. Meski gangguan itu tidak membahayakan secara langsung, hilangnya waktu tes membuat Yamaha kehilangan peluang mengumpulkan data penting. Marco Bezzecchi masih berjuang menemukan performa terbaiknya bersama Aprilia di MotoGP 2025. Dilansir dari Crash Rider bernomor 72 itu mengatakan bahwa salah satu kendala utamanya adalah stabilitas bagian belakang motor yang membuatnya kesulitan saat melakukan pengereman dan akselerasi. Sebagai tindak lanjut, Aprilia pun melakukan serangkaian pengujian teknis dalam sesi tes resmi Jerez. Mereka mencoba lengan ayun berbahan serat karbon dan beberapa pembaruan aerodinamis untuk meningkatkan kestabilan motor. Hasil dari tes tersebut cukup menjanjikan, dengan Bezzecchi mencatat waktu tercepat ke-6 dan menunjukkan progres positif. Kini Bezzecchi dan tim fokus menyempurnakan setup motor agar bisa tampil maksimal di seri-seri mendatang. Meski tantangan masih ada, mereka optimis bisa kembali bersaing di barisan depan. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memuji kolaborasi yang terjalin antara dua pembalap mereka di MotoGP 2025, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Meskipun keduanya dikenal sebagai rival kuat, kerjasama mereka baik di garasi maupun di lintasan dinilai sangat positif dan profesional. Tardozzi menyoroti bahwa keduanya saling mendorong untuk tampil maksimal tanpa menimbulkan ketegangan internal di tim Ducati. Kolaborasi ini juga memberi dampak besar terhadap performa keseluruhan Ducati, dengan keduanya konsisten berada di posisi depan dalam beberapa balapan terakhir. Bagnaia dan Marquez yang kini mulai menunjukkan penyesuaian luar biasa dengan motor Ducati, sama-sama menjadi kunci kekuatan tim musim ini. Tardozzi meyakini bahwa hubungan saling menghormati di antara mereka memperkuat peluang Ducati untuk terus mendominasi klasemen, baik dalam kategori pembalap maupun konstruktor. Bos HRC, Alberto Puig, memuji kehebatan mantan pembalapnya, Marc Marquez, bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Sebagaimana diketahui, penampilan The Baby Alien di MotoGP 2025 sangat mengesankan. Ia begitu mendominasi di awal musim ini dan bahkan mampu memenangkan 3 dari 5 balapan yang telah digelar. Semua prestasi itu rupanya membuat Puig kagum. Kepada GP1, mantan bos Marquez di Repsol Honda ini menyebut bahwa Marquez akan menghebohkan dunia jika ia berhasil memenangkan gelar juara dunia musim ini. Apa yang telah Marc lakukan adalah sebuah prestasi. Jika ia berhasil memenangkan kejuaraan musim ini, yang mana tidak akan mudah karena ada banyak pembalap yang bagus. Saya pikir itu akan menjadi salah satu prestasi terbesar dalam olahraga dunia. Honda menghadirkan mesin baru dalam tes Jerez dengan harapan bisa memperbaiki performa musim 2025. Di atas kertas, hasil dyno test menunjukkan peningkatan tenaga yang menjanjikan. Namun ketika diuji langsung di lintasan, performa mesin tidak sesuai ekspektasi. Joan Mir menyebut bahwa mesinnya terasa sama saja dengan versi sebelumnya dan tidak ada peningkatan signifikan dalam akselerasi atau kecepatan. Tim teknis Honda pun kini mengevaluasi penyebab perbedaan antara performa di laboratorium dan kenyataan di trek. Ada kemungkinan variabel seperti aerodinamika,
suhu, atau bahkan karakter sirkuit mempengaruhi hasil akhir. Mir menambahkan bahwa sejauh ini, apa yang terlihat di dyno tidak tercermin di lintasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebangkitan Honda belum berjalan mulus. Meski arah pengembangan sudah lebih jelas, mereka masih butuh penyempurnaan agar teori dan praktik bisa berjalan seiring. Setelah sempat menunjuk Alex Espargaro sebagai pembalap wildcard di seri MotoGP Spanyol 2025 akhir pekan lalu, kini Honda kembali membuat kejutan. Pabrikan berlogo sayap tunggal itu kembali menugaskan salah satu test ridernya untuk menggunakan jatah wildcard di seri Prancis pekan depan. Adalah sosok Takaaki Nakagami yang dipercaya Honda untuk menguji coba beberapa komponen pada balapan sesungguhnya di sirkuit Le Mans pada 9-11 Mei 2025 mendatang. Franco Morbidelli absen dalam sesi tes resmi MotoGP di Jerez setelah mengalami cedera akibat kecelakaan di Grand Prix Spanyol 2025. Pembalap tim VR46 itu mengalami benturan keras dan dinyatakan belum fit untuk kembali mengendarai motornya dalam tes yang berlangsung sehari setelah balapan. Meski begitu, Morbidelli menyatakan optimismenya untuk bisa pulih tepat waktu menjelang seri berikutnya di Le Mans. Ia mengaku bahwa pemulihan berjalan positif dan target utamanya adalah kembali cukup bugar untuk berlaga di Prancis. Kami sedang bekerja keras untuk memastikan saya bisa balapan di Le Mans. Absennya Morbidelli dalam tes tentu menjadi kerugian bagi VR46 yang sedang membutuhkan data tambahan. Namun keselamatan dan kebugaran pembalap tetap menjadi prioritas utama. Jika proses pemulihan berjalan lancar, ia masih berpeluang tampil kompetitif di seri Eropa mendatang. Rider muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil apik di hari pertama pekan balap Junior GP Estoril 2025. Di seri pembuka Junior GP 2025 ini, Veda berhasil mengakhiri sesi hari pertama dengan menempati peringkat ketiga. Ia tertinggal 0,6 detik dari Brian Uriarte yang menjadi pembalap tercepat pada sesi FP2 tersebut. Di sisi lain, pembalap Indonesia lainnya, Kiandra Ramadipa, yang tampil di kelas ETC juga meraih hasil yang cukup bagus. Kiandra berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 49,053 detik dan menempatkannya di urutan ke-11 di akhir sesi. Pembalap Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas kedua World Superbike Italia 2025 di sirkuit Cremona. Pembalap tuan rumah ini diikuti Toprak Razgatlioglu di posisi kedua dan pembalap Bimota Kawasaki Racing Team Axel Bassani di posisi ketiga. Berikut hasil balap hari pertama pekan balap World Superbike Italia 2025. Sebastian Vettel menolak tawaran atau wacana yang menyebut dirinya akan menggantikan posisi Helmut Marko di Red Bull Racing. Meski memiliki kedekatan historis dengan tim dan dianggap cocok sebagai figur manajerial, Vettel belum tertarik terjun ke peran strategis dalam waktu dekat. Ia memilih untuk menjauh sementara dari dunia balap dan tidak terburu-buru mengambil tanggung jawab besar seperti yang diemban Marko. Keputusan ini memperjelas bahwa Vettel masih menikmati masa jeda pasca pensiun, meskipun namanya kerap dikaitkan dengan berbagai peran penting di paddock. Red Bull sendiri belum memberikan kejelasan soal rencana pengganti Marko apabila sosok veteran itu benar-benar mundur dalam waktu dekat. Dengan pengalaman dan reputasinya, Vettel tetap menjadi kandidat kuat untuk posisi manajerial di masa depan. Namun pendekatan hati-hati yang diambilnya menunjukkan bahwa ia lebih memilih peran yang sesuai dengan waktunya tanpa tekanan langsung dari dunia Formula One saat ini.